Awal penulisan hadits. Hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, telah melewati sejarah panjang. Proses penjagaan dan pemeliharaan hadis berlangsung melalui 3 cara, yaitu dengan hafalan, tulisan dan umat yang mengamalkan hadis tersebut. Pada masa Rasulullah, beliau bergaul dan berbicara dengan masyarakat dan para sahabat, baik di masjid, rumah, pasar, maupun saat berjumpa dengan musafir. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah senantiasa diperhatikan secara saksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini antara lain adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Kendati pada masa awal Islam sudah ada catatan-catatan hadis yang ditulis oleh beberapa sahabat, namun penulisan hadis secara khusus baru dimulai pada awal abad kedua Hijriah, saat Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah menduduki jabatan khalifah, 717 sampai dengan 720 Masehi. Faktor penyebabnya penulisan hadis adalah kekhawatiran khalifah bahwa hadis berangsur-angsur akan hilang jika tidak dikumpulkan dan dibukukan. Ia melihat bahwa para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal, dan sudah berpindah lokasi ke berbagai wilayah Islam. Selain itu, pemalsuan hadis pun mulai bermunculan. Dengan dukungan para ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada penghafal Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya ulama besar Madinah yang banyak menerima hadis, dan paling dipercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Di samping itu, Khalifah juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis yang ada pada para penghafal hadis di Hijaz, Madinah dan Makkah, dan Suriah. Az-Zuhri adalah ulama besar dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Sejak saat itu, perhatian para ulama hadis dalam pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis mulai berkembang, sehingga pada abad kedua Hijriah dikenal beberapa orang penghimpun dan penulis hadis, di antaranya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij di Makkah, Malik bin Anas, Imam Malik, dan Muhammad bin Ishaq di Madinah, Arabi bin Sabih, Sa'idi bin Urubah, dan Hamad bin Salamah bin Dinar al-Basri di Basra, Sufyan as-Sauri di Kufah, Mar bin Rashid di Yaman, Abdurrahman bin Amr al-Auzai di Syam, Suriah, Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan, dan Jarir bin Abdul Hamid di Rai, Iran, Hashim bin Bashir di Wasit, Irak, dan Abdullah bin Wahab di Mesir. Akan tetapi, penulisan hadis pada masa ini masih bercampur antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Seperti terlihat dalam kitab Al-Muwatta yang disusun Imam Malik. Pada periode selanjutnya, muncul generasi sesudah tabi'in. Mereka hanya menuliskan hadis yang merupakan sabda Rasulullah lengkap dengan sanad, periwayatan, yang disebut Al-Musnad. Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah salah satu Al-Musnad yang terlengkap dan paling luas. Akan tetapi hadis yang disusun dalam kitab-kitab Al-Musnad ini masih bercampur antara hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Di antara generasi pertama yang menulis Al-Musnad ini adalah Abu Dawud Sulaiman at-Tayalisi. Langkah ini diikuti oleh generasi sesudahnya, seperti Asad bin Musa, Musa al-Abbasi, Musaddad al-Basri, Nuaim bin Hamad al-Hazai, Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, Ishaq bin Rahawai, dan Utsman bin Abi Syaibah. Wallahu a'lam.